semuanya, nama aku Regita Rahmawati. Sekarang aku mau bikin vlog tentang HI dan film yang insya Allah bermanfaat buat kalian. Dan ini tuh tugas mata kuliah OI dan TKG. Selamat menonton. Nah, jadi dalam sebuah film tuh kita sebenarnya bisa banyak metik tentang aspek ke-HI-annya. Salah satunya di film Beyond Border ini. Sebenarnya di film Beyond Border itu udah ketahuan banget kalau ini tuh film yang HI banget, bahkan kalau kalian nonton trailernya doang. Jadi di Beyond Border yang dirilis tahun 2003 ini, dia ada Angelina Jolie sebagai pemerannya yang memerankan Sarah, terus ada Clive Owen sebagai Dr. Nick, dan juga ada salah satu aktor yang peran yang menarik yaitu Elliot. Film ini menceritakan kisah di 3 negara tentang bagaimana kehidupan pengungsi sebenarnya. Jadi genrenya tuh emang drama, ada adventure-nya juga, tapi karena ini sebuah karya sastra yaitu film, jadi ada bumbu-bumbu lainnya penambahnya yaitu romance. Nah, jadi ada apa aja sih aspek-aspek ke-HI-annya dalam film Beyond Border ini? Jadi yang pertama, kita tuh bisa ngeliat gitu, dunia ini sebenarnya masih kayak ngebutuhin, bahkan di luar sana para pengungsi yang mereka tuh bukan sekedar masalah sosial aja seperti keamanan, kemiskinan, terus kelaparan, kayak gitu-gitu masalah sosialnya aja, tapi mereka tuh dikelilingi oleh rasa ketakutan dari konflik. Dan di cerita Beyond Border ini sebenarnya mereka pergi ke 3 wilayah kan, yaitu negara Ethiopia, Kamboja, sama Kenya. Nah, di Ethiopia dulu ya, di Ethiopia ini Sarah ini dia menemukan kayak sebuah area yang dia tuh pengungsinya tuh pindah ke camp lain sebenarnya, tapi camp ini juga tidak terlalu banyak kebutuhannya gitu. Sedangkan masih kebutuhan yang disalurkan oleh Sarah ini, seorang kayak penggalang dana dari Inggris ini, dia sebenarnya diambil juga oleh yang namanya organized crime. Organized crime ini dia mengambil kebutuhan yang sebenarnya harusnya didapatkan oleh pengungsi. Seperti itu. Lalu di Kamboja sendiri, yang menariknya adalah di sini ada terjadi perang saudara antara Vietnam dan sekelompok yang namanya Khmer Merah. Di sini tuh pengungsi ini tuh berada di perbatasan seperti nama filmnya Beyond Border. Jadi semua ketiga wilayah ini berada kayak di perbatasan, terdapat pengungsi, terus banyak kekurangannya yang harusnya dibantu gitu. Nah, di Kamboja ini Merah ini melanggar hukum internasional. Salah satunya dia kayak membunuh para wanita, para kayak anak-anak gitu. Jadi seenaknya, yang tentu sangat melanggar hukum internasional. Lalu ke negara yang ketiga, Ceknya. Lalu di Ceknya ini sebenarnya juga ada kayak perang konflik. Perang konflik ini menyebabkan kayak banyak relawan kan, banyak jurnalis yang ingin meliput. Tetapi mereka tuh Rusia dan Ceknya ini berusaha untuk menutupi sehingga mereka tuh nggak digugat sama hukum internasional. Jadi para jurnalis, para relawan ini disekap oleh mereka. Nah, di sini tuh yang menarik juga bahwa ada salah satu kayak camp, itu camp Palang Merah Internasional. Camp ini sebenarnya kalau Sarah bisa melewati camp itu untuk lompat ke camp itu, dia bisa terlindungi hukum internasionalnya. Jadi itulah salah satu kebiasaan yang diambil gitu menjadi hukum internasional. Jadi apa kesimpulannya dari 3 wilayah ini dan dari film Beyond Border ini? Sebenarnya kayak menceritakan di wilayah perbatasan, khususnya yang diceritakan Beyond Border itu walaupun hanya 3, tapi dalam refleksi di dunia gitu ya, bahwa di wilayah perbatasan ini sangat rentan, mereka bisa terkena masalah sosial, terus bisa juga walaupun ada konflik tapi mereka bisa di wilayah tersebut bisa jadi terkena dampak konflik itu, seperti itu. Dan di sini ya, organisasi internasional yang berperan adalah salah satunya UNHCR, PBB, salah satu organisasi PBB.
yang dia tuh mengurus mengenai pengungsi juga pencari suaka. Kan di 3 wilayah itu salah satunya di Kamboja bisa kelihatan bahwa mereka tuh cuman sebagai pencari suaka yang mau melintas ke perbatasan Thailand untuk minta kayak peradilan internasional. Lalu di sini ada organisasi internasional lain seperti masuk ke dalam organisasi internasional non pemerintah seperti contohnya LSM. LSM itu salah satunya yang Nick tadi, Dokter Nick ini dia sebagai lembaga swadaya masyarakat itu membantu untuk kepentingan umum dan bukan untuk mencari keuntungan, dan juga disebutkan di dalam filmnya juga seperti USAID, terus Oxfam, sama kayak ICRC juga termasuk. Nah, dan ini tuh mereka mencoba untuk membantu, mendonasikan, juga menggalang dana untuk kepentingan para pengungsi. Lalu apa aspek relevan terkait tata kelola global dalam film ini? Yang pertama yang bisa saya tangkap adalah bahwa lembaga swadaya masyarakat ini, LSM ini sebenarnya bekerja sama juga dengan negara. Bisa dilihat dalam scene yang di Ethiopia bahwa LSM ini masih meminta bantuan kepada negara, tapi negara juga di sisi lain membutuhkan LSM ini untuk menyalurkan bantuan, memberikan bantuan secara langsungnya, dan juga bahwa LSM dan negara-negara ini juga dipersatukan oleh PBB, dan dalam tingkatan ini, dalam fungsi ini dia diperankan oleh UNHCR, di mana dia mengurusi masalah pengungsi, dan tata kelola globalnya sendiri adalah untuk memberdayakan pengungsi, terus memberikan arahan untuk kerjasama antar negara, baik negara asal, tujuan, dan transit, yang mereka harus memberikan bantuan gitu kepada pengungsi secara langsung untuk diberdayakan seperti itu. Sehingga dalam film Beyond Border ini kita bisa menangkap ya bahwa aspek-aspek HI itu sangat banyak dan bisa diambil dan dipelajari oleh dari film ini, yang terutama bagaimana kita melihat bahwa di wilayah perbatasan di dunia ini masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Mereka tidak hanya terkena masalah sosial, kemanusiaan, tapi mereka juga menghadapi ketakutan akan perang dan lain-lain, sehingga mereka memutuskan untuk mencari suaka sebagai pengungsi. Dan bagaimana di sini tuh terdapat banyak sekali aktor-aktor, baik negara, individu, LSM, dan organisasi internasional lain seperti yang saya bilang tadi. Juga ada organized crime yang sebenarnya harus ditiadakan gitu, dibawa ke hukum internasional juga. Dan bagaimana kita melihat bahwa dunia ini sangat kompleks seperti itu. Jadi itu dia pembahasan mengenai HI dan film dalam mata kuliah TKG dan OI. Terima kasih telah menonton.